Sepertinya kamu harus dirawat. Siksaan dari keluarga tiri kamu itu membuat kamu harus dirawat di rumah sakit jiwa. Tapi saya janji, saya akan menyenguk kamu tiap hari. Dan saya juga bilang ke mereka agar merawat kamu dengan baik. Ya ampun, ini perbuatan mereka di rumah sakit jiwa. Maafkan saya, Sinta. Ternyata dugaan saya salah. Tangkap dia! Tangkap dia! Sial! Dasar anak tidak tahu diri kamu. Kamu itu tidak pernah bikin hati saya tenang. Sekarang saya bikin mampus kamu. Hah! Ini memang Solito. Apa-apaan sih kamu? Kamu kan sudah janji untuk mengantarkan perempuan gila ini ke rumah sakit jiwa. Kenapa nggak mau kamu lakukan? Maafin saya, Pak. Saya terpaksa mencabut janji saya, Pak. Saya mohon Papa sama Mama mengerti. Apa yang saya lakukan sekarang itu benar. Yoga, Mau kemana sih kamu? kejar dia! Kamu jangan nangis. Saya nggak akan biarin mereka nyakitin kamu. Cepat sedikit.
Sial. Mereka masih kejar kita. Pasang seatbelt kamu. Aduh, apa sih? Aduh. Alhamdulillah, kayaknya mereka udah ketinggalan jejak kita. Kamu haus? Di depan sana ada warung. Kita beli minum ya. Kamu tunggu sebentar ya. Mbak, Ya? saya beli minuman dingin dong. Makasih ya, Mbak. Saya nggak bisa ngebawa kamu ke rumah saya. Karena orang tua saya mengira kalau kamu tuh gila dan harus dirawat di rumah sakit jiwa. Sekarang saya nggak tahu harus pergi kemana. Sinta, apapun yang terjadi aku nggak akan ninggalin kamu. Allah pasti akan memberi jalan keluar bagi orang yang tidak bersalah. Sementara ini, kamu aku titipin di rumah sahabat aku ya. Kamu jangan khawatir. Semua akan baik-baik aja kok. Kecerobohan kamu si Sinta itu jadi kabur. Jangan sembunyi di balik alasan. Sekarang juga tangkap si Sinta. Saya lebih sekedar dari itu. Ini adalah sebuah pertaruhan bagi saya. Saya akan kehilangan muka sekaligus kehilangan pekerjaan saya. Itu bukan masalah saya. Ingat, kalau kamu selalu lamban, saya akan segera menuntut kamu dan lapor ke polisi. Kamu bukan saja kehilangan pekerjaan, kehilangan buka, bahkan kehilangan kemerdekaan karena saya ingin menuntut kamu. Heh! Jadi begitu, kira-kira tentang cerita singkat apa yang terjadi sama Sinta. Saya jadi nggak enak nih, ngerepotin kalian.
Siapa sih yang direpotin? Lagi pula apa sih artinya sahabat kalau kita nggak bisa bantu dalam keadaan yang diperlukan? Iya kan? Udah deh, sekarang kamu pulang aja. Kasihan orang tua kamu. Sekarang Sinta biar kami yang jaga. Iya, Sinta pasti aman kok di sini. Makasih ya. Saya pergi dulu ya. Kasih saya waktu untuk meyakinkan orang tua saya. Saya pasti besok balik lagi. Pengalaman buruk Sinta yang selalu dialami membuat dia sulit percaya sama orang. Sin, kami akan ngejagain kamu kok seperti Yoga ngejagain kamu. Iya, sekarang Yoga biar pulang aja dulu. Kasihan kan orang tuanya, terlebih-lebih ibunya. Kalau Yoga nggak pulang-pulang. Ya udah lu kerjain aja apa yang lo harus kerjain. Sinta biar gua aja yang ngurus. Kamu bisa istirahat di sini kok. Kamu bisa pakai pakaian saya kok. Tuh, kamu dengar sendiri kan? Mereka berdua mau jagain kamu. Si Rati juga mau nemenin kamu. Saya pergi dulu ya. Mana anak itu? Saya nggak bawa ke sini karena saya tahu Papa sama Mama tuh nggak suka sama dia. Lalu di mana dia? Kamu kembalikan ke rumah sakit jiwa? Saya titipin di rumah teman saya. Astagfirullahaladzim. Apa kamu sudah ikut gila? Hah? Di mana kamu taruh otak kamu itu? Harus berapa kali sih kami jelasin ke kamu kalau anak itu sakit jiwa? Enggak, Ma. Sinta itu nggak gila. Sinta waras. Kamu kira kamu yang lebih tahu dari mereka? Hah? Petugas rumah sakit jiwa itu lebih tahu mana yang waras dan mana yang tidak waras. Kalau dia waras, kenapa dia mencoba membunuh kamu? Jangan bicara lagi. Dan jangan menghalalkan segala cara kalau anak sakit jiwa itu waras. Saya tidak bisa mengerti cara pikir kamu. Begitu banyak perempuan cantik dan waras, tapi kamu malah melibatkan kamu dan perasaan kamu dengan perempuan yang gila itu. Kenapa kamu mau menghancurkan hidup kamu? Saya nggak menghancurkan hidup saya, Ma. Saya hanya ingin menolong Sinta dari siksaan yang terlalu melebihi batas. Saya melakukan ini karena rasa kemanusiaan saya. Seandainya kalau dia perempuan biasa-biasa dan jelek, apa kamu masih ngotot untuk membantu dia seperti yang kamu lakukan sekarang? Iya. Permisi, Pak. Ma. Kalau dia tetap tidak mau mengantar perempuan gila itu ke rumah sakit jiwa, biar saya antar sendiri. Si Gagu itu bikin Mama nih nggak tenang, tau? Mama, udahlah, nggak usah dipikirin. Yang penting kan sekarang ini hampir semua orang udah tahu kalau si Sinta itu sinting. Lagian mau kemana sih dia? Hah? Paling bentar lagi juga ketangkep. Heh, kalian itu kalau ngomong pakai otak, tau nggak? Kenapa Mama begini? Karena si Gagu itu kabur dengan Yoga. Halo? Ini dari siapa ya? Tunggu sebentar. Mah, Darmin. Aduh, bener kan Oli bilang Ibu Darmin itu bisa diandalkan, Mam. Tuh buktinya si Gagu udah ketangkep kan? Harus dong, kalau enggak Mama bikin dia dipecat dari kerjaannya. Selamat malam, ada yang bisa saya bantu? Jadi si Gagu itu ketangkep di mana? Belum ketangkep? Ingat, saya sudah ada di batas kesabaran saya. Dan saya akan lapor ke polisi. Maksud Anda? Siapa bilang?
Baik, Bu. Silahkan datang. Saya tunggu. Mah, Mama kok tiba-tiba mentalnya jadi ciut gitu sih, Mah? Tenang aja, Mah. Kalau dia kesini macem-macem, kita keroyokin aja rame-rame. Dia bukan ngancem, tapi meres. Meres? Apa alasannya dia meres kita? Karena dia benar-benar tahu kalau si Gagu itu nggak gila. Dia tahu dari mana? Hei goblok, sebelum mangap tuh mikir dulu kenapa sih? Siapa lagi yang sama Mama? Lo tau nggak? Hah? Yang namanya Ibu Darmin itu ibaratnya udah lumutan kerja di rumah sakit jiwa. Jadi dia tuh udah tahu mana yang gila, mana yang setengah gila, mana yang waras. Emangnya dia mau minta apa sih, Mah? Hah? Mau minta harta warisan bapaknya Sinta? Iya. Mama belum tahu dia minta apa. Sinta. Enggak, aku cuma mau bilang, satu-satunya pembantu di rumah ini lagi sakit. Ya, jadinya dia lagi istirahat di rumah familinya. Kamu udah tahu kan kalau Ratih mendadak pergi keluar kota? Ya udah. Oh iya, saya harus pergi, tapi nggak lama kok. Terus sesuai pesannya Yoga, kamu harus tinggal di sini, jangan kemana-mana sampai Yoga jemput kamu, oke? Oh iya, sarapan udah disiapin sama Ratih. Paling sebentar lagi Yoga datang kok. Kalau misalnya saya udah pergi, kamu kunci pintunya, kuncinya kamu cabut, saya bawa kunci serepek kok. Oke? Hati-hati ya. Anda pasti tahu di mana anak yang membawa kabur si Gagu itu. Iya, terus kenapa? Melihat sikap orang tuanya, pasti anak itu tidak membawa anak tiri Anda yang Gagu itu ke rumah orang tuanya. Berarti si Gagu itu pasti disembunyikannya di tempat lain. Mungkin. Ini bukan teori kemungkinan, tapi ini adalah logika yang mudah. Anak itu pasti sering menemui si Gagu itu. Mulai sekarang, rumah anak itu harus terus diawasi. Ya, saya setuju. Saya datang ke sini bukan untuk minta persetujuan Anda, tapi untuk mengajak Anda untuk ikut dengan saya menangkap anak Gagu itu. Kalau saya tidak salah, Anda juga punya kepentingan supaya anak itu ditangkap, kan? Kalau Anda tidak ikut mencari, saya juga tidak akan ikut mencari. Kalau Anda buka mulut ke polisi, saya juga akan buka pintu kuburan untuk Anda. Ayo. Selamat siang. Oh ya, siang Pak. Aduh, kemana sih tuh anak? Udah dibilang jangan kemana-mana. Mungkin di belakang, Pak. Kalau begitu, kita ke sana. Ayo, mari, Pak. Udah nggak ada, Pak. Kayaknya dia udah melarikan diri, Pak. Maaf, udah merepotkan Bapak. Tidak apa-apa. Nanti kalau ada perkembangan, kita saling kontak. Kasih, Pak ya.
Silakan terima teleponnya. Ya udah deh kalau gitu saya ke dalam dulu, Pak. Saya permisi. Halo? Kenapa nggak ada yang ngangkat sih? Halo? Tutup siapa sih? Kelihatannya itu anak merasa kalau dia bakalan diawasin. Terus kita gimana sekarang? Kita pergi saja dulu dari sini. Saya lapar. Jadi si Gago itu kita apain? Saya nggak bisa mikir kalau belum makan. Yuk. Ya, Ga, halo. Halo Van, lu di mana sih? Gue telepon ke rumah lo nggak ada yang ngangkat. Sinta di mana? Cinta ada di rumah, Ga. Ya, gue ninggalin dia karena gue... Apa? Lu tinggalin dia sendirian? Gue udah bilang sama lo Van, lu jagain dia sampai gue datang. Gak, sorry, tapi gue harus kerja. Gue sorry, minta maaf gue. Emang ada apaan sih? Enggak, lu cari Sinta. Ada yang harus gue omongin sama dia. Gak, gue juga baru pulang. Pas gue pulang, rumah tuh udah kebuka pintunya. Dia nggak ada di sini, Ga. Van, gue kesana sekarang. Kalau lo ketemu dia, lo langsung telepon gue ya. Ya Allah, tolong lindungi Sinta. Sebentar lagi si Gago itu akan masuk TV. Kak, ngomong-ngomong, lo dapat berapa dari bokapnya Yoga? Udah ngasih foto si Gago itu? Lumayan lah ya, lumeji. 1,5 juta, bos, 1,5 juta. Itu berarti gua 200 dan lu berdua 150.000. Nggak adil dong, Kak. Hati-hati ya kalau ngomong ya. Udah untung juga dikasih. Kan yang bawain fotonya si Sinta itu gue. Yang bawa orang tuanya Yoga ke stasiun TV juga gue. Jadi wajar kalau gue dapat 200.000. Lu berdua kan enak-enak aja di rumah, Kale. Ya udahlah, nggak usah serakah. Tapi kalian berdua jangan bilang-bilang sama mama ya, darling. Sip. Dilaporkan telah melarikan diri seorang wanita berusia 17 tahun dari rumah sakit jiwa. Wanita ini memiliki ciri-ciri berambut panjang dan tidak bisa bicara. Bagi siapa saja yang menemukan, harap segera melapor ke kantor polisi terdekat. Sekian berita pencarian orang. Laporan. Irfan! Van! Gimana Van? Lu udah ketemu dia? Belum, Yok. Gue udah cari dia kemana-mana. Tapi dia nggak ada di sini. Kayaknya dia udah pergi dari sini, Ga. Ya Allah, kesian dia. Hidupnya nggak pernah tenang. Tapi kenapa dia pergi dari sini? Ya, gue nggak tahu, Yok. Padahal gue ngomong sama dia supaya dia jangan pergi kemana-mana sampai lu datang. Tapi dia... Van, sebaiknya kita jangan buang-buang waktu. Pasti dia belum jauh dari sini. Ayo. Hei, berhenti! Laporan, saya sedang melakukan pengejaran. Ada apa ini? Ada apa? Hah? Ya benar, dia orangnya. Tapi tiba-tiba di sini ada pelaku tindakan kriminal dan saya segera harus menanganinya. Laporan ditunggu. Ayo ikut saya. Saya paling kesel kalau lagi makan diganggu. Mau apa nih si Asep? Ada apa, Sep? Yang benar. Siapa yang masang? Apa polisi sudah menemukan dia? Jadi di mana dia sekarang? Makasih. Anak Gago itu sudah masuk dalam berita pencarian orang di TV. Saya tidak pernah lapor kemana-mana. Sumpah. Polisi sedang mengejar anak itu. Ayo kita susul ke sana.
Mau lari kemana kamu? Oh, maaf. Kamu terluka. Sebaiknya kamu ikut saya ke puskesmas untuk mengobati luka kamu. Kamu tidak bisa bicara. Baiklah. Uang ini untuk mengobati luka kamu. Hampir saja. Mau apa kamu kesini? Mereka semua mencari kamu. Kamu harus tetap di rumah temannya Yoga. Menurut laporan sih, anak itu dipergokin di jalan ini. Tapi kok nggak ada tanda-tandanya sih? Mestinya kalau dia ketangkep di sini, dia pasti jadi tontonan orang. Kamu bawa foto anak gagu itu. Nih, Bapak ada lihat anak ini di sekitar sini? Dia pelarian dari rumah sakit jiwa. Saya memang lihat gadis itu, Bu. Tapi dia berhasil lolos. Bahkan saya sempat salah tangkap. Karena yang saya tangkap ternyata gadis bisu, Bu. Kemana anak itu? kalau hukuman kami tidak dicabut, saya tidak akan membiarkan kamu dan anak itu hidup. Kamu pergi duluan. Ada sesuatu yang harus saya selesaikan. Nanti saya susul kamu ya. Gak stop sini gak? Di sini? Iya. Lu yakin dia ada di sekitar sini? Nggak ada alasan staf rumah sakit bohong sama kita. Gue barusan nelfon mereka. Mereka dapat informasi dari polisi. Dia pasti belum berada jauh dari sini. Anak itu pintar juga. Dia membaur ke pasar biar kita susah mencarinya. Bawa mobil yang benar dong. Kamu jangan mancing emosi saya. Kamu lihat tuh, itu Sinta. Sinta! Ngapain mereka di sini? Siapa sih? Itu, ibu tirinya Sinta sama petugas rumah sakit jiwa. Pasti mereka nyari Sinta. Karena kamu tidak akan pernah bisa sembunyi dari saya. Dan saya sudah bersumpah, apabila kamu tertangkap, saya akan patahkan kaki kamu dan saya akan kembalikan ke rumah sakit jiwa. Kalau saya menyelamatkan kamu dengan gelembung seperti biasa, nanti orang-orang bisa salah sangka menyangka kamu mempergunakan sihir. Sekarang sebaiknya kamu cepat pergi dengan Yoga. Selagi mereka masih bingung. Ayo cepat. Sinta. Sinta, kamu nggak apa-apa kan? Masih kuat lari?
Sekarang kamu aman. Saya pergi dulu. Kamu tahan sedikit lagi ya. Abis ini kita ke jalanan. Kita harus cari taksi. Dan kita harus kabur sebelum polisi nemuin kita. Apa-apaan sih kamu? Pantesan si Gago itu bisa kabur. Jangan-jangan banyak orang gila yang sudah kabur dari rumah sakit jiwa. Karena kecerobohan kamu, tahu? Jaga mulut kamu sebelum saya robek ya. Silakan kamu robek mulut saya kalau kamu berani. Saya akan lapor ke atasan kamu biar kamu dipecat. Kamu ngancem saya? Silahkan. Gara-gara siaran di televisi, sekarang atasan saya sudah tahu bahwa anak itu sudah kabur dari rumah sakit jiwa. Saya yang justru akan laporkan kamu. Karena kamu sudah memfitnah anak tiri kamu yang waras dan menjebloskannya ke rumah sakit jiwa. Mulai sekarang, tunggu telepon dari saya. Karena saya akan mengajukan syarat-syarat untuk tidak melaporkan semua kejahatan kamu. Buruan masuk ya, banyak polisi lagi nyari. Cepetan, buruan masuk. Oke, cepetan. Cepetan. Akhirnya, kita aman juga, Van. Kita masih belum aman, ga? Setiap saat polisi pasti bisa menjerat kita di jalanan. Terus membawa Sinta ke rumah sakit. Kita udah aman kalau kita harus sampai di rumah. Nggak, gue rasa gue harus pindah deh. Kalau nggak gue cari kontrakan kek, ya paling nggak gue nitipin Sinta ke kos-kosan. Lu nggak bisa terus tetap berada di samping Sinta. Orang tua lu pasti marah besar, ga? Waktu itu padahal gue cuma keluar sebentar. Gue cuma minta bantuan polisi supaya jaga rumah gue. Sinta malah kabur. Dia itu takut banget sama polisi, apalagi setelah kejadian barusan. Gimana pun, dia jauh tetap aman di rumah gue daripada di rumah kontrakan lu atau nggak kosan lu. Gue janji, gue nggak akan berhubungan sama polisi lagi. Kalau menurut lo di rumah lo aman, ya udah, kita ke rumah lo aja. Untuk sementara lo jangan ke rumah gue. Soalnya pasti para petugas rumah sakit jiwa sama ibu tirinya Sinta itu akan cariin lo atau ngejar-ngejar lo kemanapun lo pergi. Mama nggak habis pikir. Siapa yang nyiarin berita kalau si Gago itu kabur di televisi? Ada apa ini? Kalian menyembunyikan sesuatu dari Mama. Kalian sudah tahu yang masukin berita itu di TV. Mam, justru kita baru taunya dari Mama. Iya, malah orang jadi ngiri. Gara-gara dia masuk TV, sekarang mendadak dia jadi selebritis. Apanya yang selebritis? Orang munculnya cuma sekali. Anak kecil lo tuh gak tahu apa-apa. Zaman sekarang mau masuk sekali kek, mau cuma numpang lewat kek, itu namanya udah selebritis, tahu? Harusnya Mama itu marahin Bu Darmin, bukannya kita. Gara-gara dia kan Sinta bisa berkeliaran. Dan tadi Mama bilang, kalau Sinta itu jaraknya udah nggak jauh berapa meter dari Mama dan bisa lolos gitu aja. Karena siapa? Karena Bu Darmin kan? Posisi kita itu lemah. Ibarat rebutan pisau, dia pegang gagangnya, kita ini pegang mata pisaunya. Jadi kalau Mama maksa, kita semua bisa terluka. Dan dia mengancam akan buka mulut kalau Mama nggak kasih duit. Dan kalau Mama nggak bayar, kita semua ini bisa masuk penjara. Berarti kuncinya sama Yoga, Mam. Orang tua Yoga tidak mungkin menerima si Gago itu di rumahnya. Itu berarti Yoga menyembunyikan si Gago itu di suatu tempat. Dan sudah bisa dipastikan kalau Yoga itu setiap hari menemui Sinta. Nah, kesempatan kita adalah pada saat Yoga keluar rumah, kita ikutin. Mama itu udah lakuin tadi. Tapi si Bu Darmin itu malah ngajak Mama ke restoran mau makan kelaparan. Jadi semuanya jadi kacau. Gimana kalau mulai sekarang kita nggak usah ngelibatin Bu Darmin? Pokoknya sekarang kita jalan yang terbaik aja. Kita harus duluin polisi itu. Jadi jangan sampai polisi menangkap duluan dan masukkan ke rumah sakit jiwa anak itu. Kamu nggak capek berdiri terus di situ? Hati saya lebih capek daripada kaki saya. Gara-gara anak bisu itu. Anak kita seperti kehilangan pikiran warasnya dan terlepas dari tangan kita. Saya nggak habis pikir.
Kenapa seorang gadis bisu bisa membutakan mata hati anak kita? Seperti boneka. Mengeluh bukan jalan keluar. Jalan satu-satunya kita harus kirim di luar negeri. Tapi masalahnya dia mau apa enggak ya? Seorang anak biasanya tidak mampu melihat air mata ibunya. Saya akan menggunakan air mata saya sebagai senjata untuk melumpuhkan dia. Seandainya dia menolak. Ya, kamu coba aja. Mudah-mudahan berhasil. Dia nggak mau menjawab. Kamu tenang aja. Mereka udah nggak ada kok. Ada apa sih? Saya barusan ngeliat mereka. Tapi mereka udah kabur dulu naik motor. Ini yang kedua kalinya dalam bulan ini. Saya rasa Sinta emang harus dipindahin dari sini. Dia takut banget tinggal di sini. Takut ada kejadian aneh lagi. Ya elah, Ga. Gue jamin kok nggak ada apa-apa di sini. Batu yang barusan itu cuma perbuatan anak iseng di sekitar sini. Mereka nggak boleh ngebut-ngebutan di sekitar sini. Gue percaya sama lo, Van. Tapi susah bikin Sinta percaya kalau dia tuh aman di sini. Oke lah, terserah. Kalau misalnya itu yang terbaik menurut kalian. Tapi sebelum kalian pindah, kalian harus mempersiapkan semuanya kan? Sementara kalian mempersiapkan semuanya, Sinta biar aja tinggal di sini. Gimana? Saya rasa kita nggak ada pilihan lain, Sinta. Walaupun kamu harus pindah, paling nggak saya harus mencari kontrakan atau kos-kosan. Dan bahaya banget kalau aku ninggalin kamu sendirian di hotel. Apalagi ketahuan kalau kamu tuh berada sama saya. Kamu dengar sendiri kan? Irfan udah ngasih jaminan ke kamu kalau kamu tuh aman di sini.